Halo teman-teman semuanya, selanjutnya saya akan membacakan sebuah berikutnya dari sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Bab kedua dari bab kedua, kebahagiaan berasal dari memecahkan masalah. Masalah merupakan konstanta di kehidupan ini. Ketika Anda memecahkan masalah kesehatan Anda dengan cara membayar kartu anggota gym, Anda menciptakan masalah baru, seperti harus bangun lebih awal agar bisa ke tempat latihan tepat waktu. Mandi keringat selama 30 menit di atas elliptical, mesin latihan stasioner. Kemudian, mandi dan ganti baju sebelum ke tempat kerja supaya tidak menyebarkan bau tak sedap di seluruh kantor. Ketika Anda menemukan solusi untuk masalah lain, seperti tidak bisa meluangkan waktu bersama pasangan Anda untuk kencan malam pada malam Rabu yang sudah direncanakan, sebenarnya Anda menciptakan masalah baru, seperti mencari ide apa yang sebaiknya dilakukan setiap Rabu. Sesuatu yang disukai kalian berdua. Memastikan kalau Anda punya cukup uang untuk makan malam romantis. Kembali mencari tahu keintiman dan getaran yang rasanya sudah hilang di antara kalian berdua. Serta mencari bahan untuk mencinta dalam sebuah bathtub kecil yang terisi terlalu banyak belenggu. Masalah tidak pernah berhenti. Mereka hanya datang silih berganti dan atau meningkat. Kebahagiaan datang dari keberhasilan untuk memecahkan masalah. Kata kuncinya di sini adalah memecahkan. Jika Anda berusaha menghindari masalah Anda atau merasa seakan-akan tidak punya masalah apapun, Anda akan membuat diri Anda sengsara. Jika Anda merasa kalau Anda memiliki masalah yang tidak dapat Anda selesaikan, sama halnya Anda membuat diri sendiri sengsara. Bumbu rahasianya ada dalam kata memecahkan masalah, dan bukan pada punya atau tidak punya masalah. Untuk menjadi bahagia, kita memerlukan sesuatu untuk dipecahkan. Dengan demikian, kebahagiaan merupakan suatu bentuk tindakan. Ini adalah sebuah kegiatan, bukan sesuatu yang diam-diam diberikan kepada kita. Bukan sesuatu yang secara ajaib Anda temukan dalam salah satu dari 10 artikel urutan teratas di Huffington Post dari guru atau pengajar tertentu. Ini tidak secara ajaib muncul ketika pada akhirnya Anda memiliki uang yang cukup untuk membuat suatu kamar tambahan di rumah. Anda tidak akan pernah menjumpai kebahagiaan sedang menunggu Anda di suatu tempat, suatu ide, suatu pekerjaan, atau bahkan sebuah buku yang membahas hal itu. Kebahagiaan merupakan proses kerja yang konstan, karena memecahkan masalah juga adalah proses kerja yang konstan. Solusi terhadap masalah kita hari ini akan meletakkan fondasi untuk masalah di esok hari, dan seterusnya. Kebahagiaan yang sejati akan terwujud hanya jika ketika Anda menemukan masalah, Anda menikmatinya dan menikmati proses pemecahannya. Kadangkala, masalah-masalah tersebut sederhana. Makan makanan sehat, pergi ke tempat baru, menamatkan video game yang baru saja Anda beli. Di lain waktu, masalah tersebut abstrak dan rumit. Memperbaiki hubungan dengan ibu Anda, mendapatkan karir yang Anda sukai, menumbuhkan persahabatan yang lebih baik. Apapun masalah Anda, konsepnya sama. Selesaikan masalah, lalu berbahagialah. Sayangnya, bagi banyak orang, rasanya hidup tidak sederhana itu.
Itu karena mereka menghadapi masalah dengan paling tidak satu dari dua cara berikut. Pertama, penyangkalan. Beberapa orang mengingkari kenyataan bahwa mereka memiliki masalah, dan karena mereka menyangkal kenyataan itu, mereka harus secara konstan menipu atau mengalihkan diri mereka dari kenyataan hidup. Ini dapat membuat mereka merasa nyaman dalam jangka pendek. Namun, ini justru menuntun pada hidup yang rapuh, neurotisme, dan pengengkangan emosional. Kedua, mentalitas korban. Beberapa orang memilih untuk meyakini bahwa tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah mereka, bahkan ketika faktanya mereka mampu. Para korban ini memilih untuk menyalahkan orang lain atas masalah mereka atau menyalahkan situasi di luar diri mereka. Ini dapat membuat mereka merasa lebih baik untuk sementara waktu. Namun, ini akan mengiring mereka pada kehidupan yang penuh amarah, ketakberdayaan, dan keputusasaan. Orang-orang menyangkal dan menjadikan orang lain kambing hitam atas masalah mereka, hanya karena tindakan semacam itu sangat mudah dan enak dilakukan. Sementara di sisi lain, menyelesaikan masalah itu sulit dan kadang terasa tidak menyenangkan. Segala bentuk tindakan menyalahkan dan menyangkal membuat kita cepat tinggi. Ini adalah cara untuk sementara waktu lari dari masalah kita. Dan pelarian itu rupanya memberi kita jalan pintas yang membuat kita merasa nyaman. Orang bisa merasa tinggi karena macam-macam hal, entah dari zat seperti alkohol, kebenaran moral yang datang dari menyalahkan orang lain, atau sensasi mendebarkan dari beberapa petualangan beresiko yang baru. Ini adalah cara yang sangat dangkal dan tidak produktif dalam kehidupan seseorang. Dunia lebih banyak menjanjikan hal-hal yang membuat kita tinggi ketimbang cara untuk memecahkan masalah yang masuk akal. Banyak guru kepribadian mengajari Anda bentuk penyangkalan baru dan menyemangati Anda dengan latihan-latihan yang terasa enak dalam waktu pendek. Padahal itu mengabaikan isu yang mendasar. Ingat, tidak seorang pun yang mengklaim dirinya bahagia masih perlu berdiri di depan cermin dan berulang-ulang berkata pada dirinya sendiri kalau dia bahagia. Tinggi juga mengakibatkan kecanduan. Semakin Anda mengalami ketergantungan pada hal-hal yang membuat Anda merasa lebih baik, Anda akan semakin sering mencarinya. Dalam pemahaman ini, hampir segala hal bisa mengakibatkan kecanduan, tergantung pada motivasi yang ada di baliknya. Kita semua memiliki metode yang kita pilih sendiri untuk mematikan rasa sakit dari masalah kita. Asal dalam dosis normal, itu tidak masalah. Namun, semakin lama kita menghindari dan semakin lama kita mematikan rasa sakit, akan semakin besar rasa sakit ketika pada akhirnya kita benar-benar menghadapi permasalahan tersebut. Demikian subbab kedua dari bab 2, kebahagiaan berasal dari memecahkan masalah. Selanjutnya, subbab ketiga dari bab kedua, emosi dinilai terlalu tinggi, akan dibacakan di video berikut.